memuji nama Tuhan? Siap. Tapi sebelum itu kita mau pemanasan dulu dengan satu lagu pujian. Boleh ya Kak? Boleh dong. Boleh. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Tahu kan ada di sekolah minggu? Kita Tahu mau pastinya. bangkit berdiri. Ya kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Musik dong. Tahu gerakannya kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Siapa? Cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Sekali lagi ya Bu. Yang semangat ya adik-adik. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Apa Kak? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Berubah. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Wah. Udah semangat Kak? Udah semangat? Adik-adik udah semangat? Ini Bu, Peringatan? pasti adik-adik di rumah. Oke. Iya. Apa Bu? Masih mau Mau semangat lagi? Mau memuji Tuhan? Mau dong. Nah, tapi kakak mau nyapa dulu dong Bu adik-adik yang di rumah. Kira-kira masih semangat gak ini ya? Kakak mau nyapa dengan yel yang sekolah minggu. Pasti pada hafal dong. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kakak kayaknya belum semangat nih Kak. Cuma 2 orang Kak. Mana suaranya? Mana adik-adik sekolah minggu? Kita memuji nama Tuhan ini sekali lagi ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, Yes, yes, yes. Wah, benar-benar semangat ini Kak, semangatnya luar biasa. Nah adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian kita lagi. Lagunya apa Kak? Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Nah adik-adik tadi bangun tidur udah pada ngucap syukur belum ya Kak?
Oke deh, sebelum kita nyanyi lagu tadi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau undang Tuhan Yesus di dalam ibadah kita hari ini. Boleh ya? Oke, kita mau satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah hari ini. Terima kasih Bapak karena Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan hingga hari ini. Walaupun kami masih beribadah secara online, biarkanlah kami Bapak terus bisa bersyukur atas kesempatan kali ini. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita angkat satu lagu pujian kita yang tadi ya Kak? Boleh. Selamat pagi Bapak. Oke, musik Bang. Kita angkat sama-sama ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, nah adik-adik sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian lagi nih Kak. Kakak masih hafal nggak ya kira-kira lagunya? Ini tuh lagu sering kita nyanyikan kalau misalnya kita minggu ceria. Apa ya? Pekerja Kristus? No. Kita mau nyanyi lagu Mentega dan Roti. Adik-adik pasti pada kangen nih Kak nyanyi lagu ini. Bener-bener. Bener Ada kan? gerakannya loh. Oh iya ada ya, benar. Adik-adik sekolah minggu kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian kita Mentega dan Roti. Masih hafal kan gerakannya? Musik Bang. Kita yang sama-sama ya. Tunjuk temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti
dong, ini kan minggu kedua kan Kak? Oke, selanjutnya Kak Elisa. Oke, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ibu bacakan di sini dan adik-adik bacakan di rumah. Oke, kita sama-sama baca dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Kita berdoa, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya untuk dihafal ayat bulanannya, karena itu bisa menjadi pedoman loh Kak. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini adalah inti dari video ibadah kita hari ini Bu. Oke? Kita mau nyanyi satu lagu pujian, Aku Gereja, Kau Gereja, dari Kidung Jemaat nomor 257. Oke, musik. Kita untuk cerita firman Tuhan. Sudah ada yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Siap? Siap? Siap dong pastinya. Nah, yang paling penting ini kalau mendengarkan cerita firman Tuhan, Alkitabnya sudah disediain? Alkitabnya udah? Oke? Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di hati kita selama kakak membawa cerita firman Tuhan hari ini. Bisa ya? Kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa sampai hingga hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Bapa kiranya Engkau ikut hadir di hati kami masing-masing. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing. Biarlah Bapa apa yang Guru Sekolah Minggu sampaikan hari ini bisa dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik Sekolah Minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari Efesus. Dari Efesus 2 ayatnya yang ke-21. Semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi boleh dong kita baca ya sama-sama ya adik-adik ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, tadi kayaknya kita ada menyanyikan satu lagu deh sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ini ayat ini, coba dengar baik-baik ya. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya benar sekali adik-adik. Coba digaris bawahi, gereja adalah orangnya. Orang itu siapa ya adik-adik? Iya benar sekali, itu adik-adik sekolah minggu, itu juga kakak-kakak guru sekolah minggunya, dan kita semua adalah gereja. Nah adik-adik, kalau kita gereja ini, kita dari atas, dari kulit, dari kepala ini sampai ke ujung kaki, kita adalah gereja. Tubuh kita ini adalah gereja. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh itu terdiri dari apa ya adik-adik? Ini apa? Mata, tangan, mulut, hidung, kaki, kepala, semuanya adalah bait Allah. Semuanya adalah gereja. Nah adik-adik, karena ini adalah bait Allah, ini adalah gereja, makanya kita harus menjaga gereja ini, menjaga bait Allah ini, menjaga tubuh kita ini dengan baik. Kita harus menjaganya karena siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan gereja? Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurna dari atas sampai ke bawah. Jadi kita adik-adik harus menjaganya dengan baik loh, benar-benar dengan baik. Nah adik-adik, kita juga bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan Tuhan, karena ini adalah miliknya Tuhan. Dari atas kepala hingga kaki, ini semua adalah miliknya Tuhan. Kita melakukan segala aktivitas-aktivitas kita itu harus sesuai, harus berkenan dengan Tuhan juga. Nah adik-adik, karena tubuh kita ini merupakan bait Allah dan merupakan milik Tuhan Yesus, maka kita harus menggunakannya dengan baik-baik, karena Bapa di surga melihatnya adik-adik. Kan ada tuh, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Makanya kita disuruh menggunakan hati-hati, menggunakan tangan kita dengan hati-hati, menggunakan kaki kita dengan hati-hati, menggunakan mulut kita dengan hati-hati, menggunakan mata kita juga dengan hati-hati. Karena gereja ini, bait Allah ini adalah suci, kudus, ini milik Tuhan Yesus. Kita nggak boleh main dengan tubuh kita ini adik-adik. Nah juga ini, coba kita dengar lagi lirik keduanya. Ayat keduanya ini, lagu yang tadi tuh. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga.
Oke, benar. Jadi adik-adik, dari bangsa-bangsa, dari seluruh dunia ini kita semua berbeda, tapi kita bukan maksudnya berbeda yang gimana-gimana adik-adik. Kita ini berbeda karena kita ini milik Tuhan Yesus. Perbedaan itu yang membuat kita menjadi indah, menjadi sempurna. Dan juga tadi kan ada tuh, tempatnya pun berbeda juga. Tempatnya berbeda juga. Jadi adik-adik, kalau misalnya ada orang yang bilang ini, itu gereja, itu gedungnya tinggi sekali, mewah sekali, bagus sekali, itu tuh enak, kayaknya enak deh gereja di situ, soalnya bangunannya enak, soalnya nggak panas, ada AC-nya. Oh no, bukan seperti itu adik-adik. Gereja itu maksudnya hatinya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Jadi kalaupun misalnya adik-adik sekolah minggu ini beribadah di dalam rumah ini, itu juga menjadi sebuah gereja adik-adik. Jadi bukan karena gedungnya yang mewah, bukan karena gedungnya yang tinggi setinggi langit, tapi karena hatinya. Adik-adik gereja dimanapun, adik-adik berada dimanapun, kalau hatinya milik Tuhan Yesus, itu artinya gereja. Jadi adik-adik jangan salah mengartikan gereja itu ya, karena gereja itu adalah hati kita, orangnya, dan kita juga gereja. Nah adik-adik, menjadi gereja itu kalau misalnya dibilang bangunannya yang tinggi, ya kalau misalnya adik-adik bilang bangunan yang tinggi, tapi dimaksudkan di sini itu bukan bangunannya yang tinggi, harus iman dan hati kita yang tinggi. Maksudnya menjadi gereja yang utuh, menjadi gereja yang kuat, itu berarti iman, hatinya juga harus kuat dalam Tuhan. Gak boleh lemah hatinya. Kalau misalnya mau menjadi gereja yang kuat, biar nama Tuhan Yesus itu dimuliakan, itu berarti adik-adik sekolah minggu hatinya, imannya sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus tuh harus tinggi. Bukan bangunannya yang tinggi, tapi imannya juga, hatinya harus tinggi, harus bisa bertumbuh kuat dalam Tuhan sehingga menjadi gereja yang megah. Itu artinya gereja yang megah, gereja yang mewah, gereja yang enak. Itu artinya gereja yang bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh kuat. Kuat itu artinya apa ya? Apakah seperti Hulk yang kuat? Enggak juga adik-adik. Kuat itu artinya mampu. Berarti adik-adik sekolah minggu di sini harus mampu menjaga imannya, menumbuhkan rasa iman dan rasa percayanya kepada Tuhan Yesus sehingga bisa menjadi tumbuh kuat, menjadi sebuah gereja yang besar. Jadi adik-adik sekolah minggu di sini, adik-adik sekolah minggu gereja KPP Saroha ini harus bisa menjadi sebuah gereja yang mewah, bukan karena bangunannya, tapi karena iman dan rasa percaya sama Tuhan Yesus yang tinggi, yang besar, yang mewah. Bisa ya adik-adik sekolah minggu? Karena kita nggak mau berlomba karena gedungnya yang tinggi aku gereja di situ, karena bangunannya enak aku gereja di situ, karena tempatnya sejuk aku mau gereja di situ, catat. Tapi karena hatinya, adik-adik gereja dimanapun juga bisa kalau iman dan hatinya juga dibangun dengan kuat. Jadi adik sekolah minggu di sini yang ada di rumah beribadah kan dengan baik, berarti adik-adik sekolah minggu sudah menjadi gereja yang mewah, gereja yang utuh, gereja yang kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan, sering berdoa adik-adik biar dikuatkan sama Tuhan, biar menjadi gereja yang utuh, bangunan yang utuh. Kan enak ya adik-adik kalau melihat gereja yang mewah, tapi bukan artian bangunannya yang tinggi ya, seperti yang kakak bilang tadi, tapi hatinya yang tinggi, imannya juga yang tinggi sama Tuhan, iman yang kuat, iman hatinya juga yang kuat sama Tuhan. Itu adalah arti gereja yang sesungguhnya. Nah adik-adik, minggu ini kita mau bercerita seperti yang kak bilang tadi, kita harus bisa bertumbuh kuat dalam Tuhan agar bisa menjadi sebuah bangunan yang mewah untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa menjadi kesukaan Tuhan, adik-adik menjadi anak-anak yang disukai sama Tuhan. Oh itu anakku, aku suka sekali sama anakku, kata Tuhan Yesus. Harus bisa menjadi seperti itu ya, menjadi anak-anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Makanya adik-adik sekolah minggu harus mau menyenangkan hati Tuhan, mau berdoa tiap hari, mau bernyanyi untuk Tuhan, mau mengucap syukur agar bisa bertumbuh kuat hingga suatu saat bisa menjadi gereja yang besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik sekolah minggu. Bisa adik-adik sekolah minggu kita mau menjadi bagaimana? Mau menjadi gereja yang kuat. Sebelum itu kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan dengan
kuat. Berarti adik-adik sekolah minggu mampu ya untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, tugas kita adalah untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau dibentuk menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Boleh ya? Karena kan anak-anak sekolah minggu KWP Saroha adalah anak-anak sekolah minggu yang hebat. Oke, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya tugasnya untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk menjadikan sebuah gereja yang mewah, yang tinggi. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini, biar kalau kami bisa bertumbuh kuat hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Di sekolah minggu tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini kan. Firman Tuhan hari ini mau menjadikan kita sebuah gereja yang bisa berguna di masyarakat dan juga di lingkungan, karena gereja itu bukan gedungnya tetapi orangnya. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Jadikan Bejana. Musik dah. matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami telah siap beribadah hari ini. Biarkanlah Bapa, apa yang menjadi inti firman Tuhan hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah Bapa kami bisa bertumbuh kuat hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarkanlah kami juga menjadi sebuah gereja yang bisa berguna bagi seluruh masyarakat dan juga lingkungan kami. Karena kami yakin dan kami tahu bahwasannya gereja adalah orangnya. Tuhan Yesus yang baik, kami hanyalah
bersyukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan